Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria tua yang tengah mengendarai sepedanya. Dia mengunjungi sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Ketika dia mengetuk pintu, tidak ada seorang pun yang membuka pintu. Lalu diperlihatkan pemilik rumah ini seorang wanita. Dia mencuci baju yang belum berdarah. Lalu di sekitarnya seperti tidak terurus. Pria ini mendengar suara di ruang bawah tanah. Dia membuka pintu itu dan masuk. Dia berusaha menolong orang di sana. Saat akan pergi mencari bantuan, dia malah ditarik dan masuk ke dalam, dan film dimulai. Setelah 30 tahun kemudian, ada beberapa siswa yang mengikuti perkemahan. Semua siswa dilarang membawa HP ataupun alat komunikasi lainnya. Lalu mereka semua melakukan upacara persiapan. Satu persatu dari mereka mengambil nomor undian untuk mendapatkan tim saat pendakian. Saat malam hari, mereka semua berkumpul di dekat api unggun. Lalu diperlihatkan Julek, Bartek, dan Daniel. Mereka mengobrol. Keluarlah wanita yang cukup mantap. Dia bernama Aniela dan ikut ngobrol. Lalu diperlihatkan juga wanita introvert. Dia bernama Josiah. Dia memegangi kalung miliknya dan menyendiri. Lalu kita akan beralih ke sebuah wanita tua yang membuka pintu di ruang bawah tanah. Lalu dia menyeret babi hutan untuk dimasukkan ke sana. Tapi secara tak sengaja dia terpeleset dan jatuh ke ruangan itu. Ada tangan seperti manusia yang banyak bentolan. Babi hutan itu dimakan mentah-mentah dan wanita itu dibunuh. Saat pagi hari, semua siswa bersiap untuk melakukan pendakian. Lalu datanglah seorang pastor ke sana dan mendoakan mereka semua. Dan ini dia pendamping dari grup ini. Dia bernama Guru Iza. Dan perjalanan dimulai. Beranggotakan 5 orang, mereka memasuki hutan. Cukup lama mereka berjalan. Daniel salah fokus pada Aniela yang berjalan di depannya. Lalu Bartek yang di belakangnya mulai mengganggu Daniel. Dan Daniel emosi. Dia mendorong Bartek hingga terjatuh. Mereka semua berhenti dan mengobati luka di kakinya Bartek. Saat akan mengganti kapas, Guru Iza tidak membawa gunting, tapi Josiah malah membawa pisau dan membantunya. Guru Iza cukup terkejut dengannya. Buat apa dia bawa pisau padahal dia masih bocah? Dan perjalanan dilanjutkan. Daniel meminta maaf karena terbawa suasana, dan Julek izin sebentar untuk kencing. Saat kencing, dia mencium aroma yang busuk. Ternyata di dekatnya ada mayat rusa yang telah membusuk. Mereka semua mempertanyakan kenapa rusa mati dalam keadaan seperti ini, karena bagian perut dari rusa ini telah hilang dan banyak belatung di sana. Tapi Josiah melihat sebuah tangan di balik pohon, tapi dia diam saja dan tidak memberitahu siapapun. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan. Dan sampailah di titik perkemahan pertama. Mereka semua bergegas memasang tenda masing-masing. Di sini hanya Aniela yang tidak bisa memasang tenda. Dia meminta tolong Daniel untuk membantunya, dan dia malah pergi ke sungai untuk mandi. Dan hari telah gelap. Mereka mengobrol di dekat api unggun. Tiba-tiba ada hewan yang mengkagetkan mereka. Guru Iza memeriksa semak-semak, dan ternyata hanya rubah kecil yang bersembunyi. Lalu mereka tidur. Tetapi Daniel tidak bisa tidur dan malah pergi ke sungai. Dia malah ngudu di dekat sungai. Tapi tiba-tiba Aniela datang. Dan seperti yang kalian kira, dia singi anjing. Dia malah membawa pengaman sendiri. Bangset. Dan terjadilah sebuah proses yang dinamakan bercocok tanam. Setelah selesai, Aniela pergi ke tendanya untuk tidur, sedangkan Daniel tetap tidur di dekat sungai. Saat membuka HP, tiba-tiba makhluk aneh datang dari belakang dan menyeret Daniel. Dia dibanting-banting di pohon hingga mati. Saat pagi hari, semua terbangun dan mulai bingung karena Daniel tidak ada. Guru Iza menanyai mereka semua siapa yang terakhir melihat Daniel. Lalu Aniela bilang, aku melihatnya di pinggir sungai tadi malam. Saat Guru Iza mengecek lokasi, ditemukan kondom dan sebatang rokok. Sedangkan Josiah menemukan jejak darah di sebuah pohon yang mana kita ketahui Daniel dibanting-banting di pohon ini hingga tewas. Guru Iza menyuruh Bartek dan Aniela tetap di sini, sedangkan dia bersama dengan Josiah dan Julek akan pergi mencari Daniel. Julek ketakutan dan seperti beban bagi mereka, dan mereka berangkat. Cukup jauh mereka berjalan, mereka menemukan rumah yang cukup berantakan. Mereka memasuki rumah itu, ada foto lelaki kembar di sana. Lalu ada suara dari ruang bawah tanah, dan mereka menemukan ruang bawah tanah itu. Ya benar, ini adalah ruangan yang diperlihatkan di awal film, wanita yang dibunuh oleh makhluk aneh. Guru Iza dan Josiah nekat masuk, sedangkan Julek menunggu di atas. Guru Iza dan Josiah menemukan beberapa mayat di sana,
termasuk Daniel. Dari atas Zulek malah turun ke ruang bawah tanah karena makhluk itu mulai masuk ke dalam rumah. Makhluk itu lalu masuk ke ruang bawah tanah. Guru Iza menemukan jalan keluar, tapi karena dia seorang guru, dia menyuruh kedua muridnya keluar terlebih dahulu. Sebenarnya dia belum terlambat jika langsung keluar, tapi dia mendengar telepon Daniel berdering. Dia ingin mengambil HP-nya dan akan meminta bantuan. Makhluk itu bentol-bentol dan memiliki rambut, dan Guru Iza tewas. Kepalanya putus dilempar keluar ke arah Zofia dan Zulek. Lalu diperlihatkan Aniela dan Bartek ngobrol dan curhat, sedangkan Zofia dan Zulek terus lari untuk menyelamatkan diri. Karena Zulek seperti beban, dia terus ngoceh karena sangat ketakutan. Lalu kita kembali lagi pada Bartek dan Aniela. Saat Bartek terus ngoceh, ternyata Aniela baru saja ditusuk dari belakang oleh makhluk aneh dan mayatnya dibuang. Bartek langsung lari untuk menyelamatkan diri. Makhluk ini tidak memiliki rambut, jadi ada dua makhluk aneh yang sangat berbahaya di hutan ini. Zofia dan Zulek terus berjalan hingga menemukan sebuah rumah, sedangkan Bartek menemukan seperti gereja di tengah hutan. Zofia dan Zulek bertemu dengan kakek dan masuk ke dalam. Mereka menceritakan tentang makhluk aneh yang telah membunuh gurunya. Begitu juga Bartek, dia bertemu dengan pastor yang kemarin. Dia menceritakan apa yang telah terjadi. Pastor itu bawa HP, tapi sinyal di sini tidak kuat. Lalu dia menggunakan telepon manual. Lagi-lagi pastor ini bilang tidak ada sinyal. Saat ketakutan amat dalam, telepon itu tiba-tiba berdering. Sontak Bartek kaget dan melihat ke arah pastor, tapi pastor itu malah memukulnya dan Bartek tak sadarkan diri. Saat Bartek telah sadar, dia diikat di kursi dan tidak bisa bicara. Dengan wajah tanpa dosa, pria ini berbicara sambil tersenyum. Lalu terdengar suara dari luar. Pastor itu mengecek keluar dan ternyata ada makhluk aneh yang menyalakan mesin penghancur kayu. Dan makhluk itu tiba-tiba di depannya dan menangkap pastor ini. Pastor ini matanya ditunjuk menggunakan jempolnya, lalu dimasukkan ke dalam mesin penghancur kayu hingga habis. Sedangkan Bartek yang di dalam berhasil melepaskan diri, dan ketika dia melihat ke arah luar, ada makhluk aneh. Lalu dia bersembunyi di dalam lemari, dan datanglah makhluk aneh ini. Makhluk aneh ini membuka lemari dan Lalu di sini Zulek dan Zofia masih bersama dengan kakek tua. Kakek tua ini bercerita bahwa dia pernah melawan makhluk itu dan mengakibatkan kakinya putus, dan sekarang kakinya diganti dengan besi. Dia bercerita dulu ada keluarga yang hidup di dekat sini. Mereka sederhana dan saling menyayangi. Seorang ibu yang memiliki dua anak kembar. Tapi tiba-tiba ada meteor yang jatuh. Kedua bocah itu menghampiri lokasi jatuhnya meteor itu dan membawanya pulang. Saat malam hari, ibunya menceritakan dongeng sebelum tidur, dan saat semuanya tengah terlelap, batu meteor yang dibawa pulang itu mulai bereaksi seperti mengeluarkan cairan darah. Kedua bocah itu terkena virus dan tak sadarkan diri. Saat pagi hari, sang ibu melihat ke kamar anaknya, tapi di sana anaknya tidak ada. Yang ada malah jejak darah yang mengarah ke ruang bawah tanah. Di situ ada satu kaki anjing yang terputus, dan terlihat kedua bocah itu bentol-bentol. Mereka memakan anjing kecil miliknya. Sang ibu ketakutan dan menutup ruangan itu dan mengujinya di sana. Bertahun-tahun dia memberi makan dan menyembunyikan mereka sampai dia jadi gila. Kakek ini menyarankan untuk tetap tinggal di sini jika ingin selamat. Sedangkan Zofia tidak. Dia dan Zulek memutuskan untuk mengambil HP Daniel lalu menelpon bantuan. Lalu diperlihatkan makhluk aneh ini, dia sedang memotong tangan korbannya dan memakannya. Saat Zofia mengintip, potongan kepala dari ibu Zofia masih di sana. Anjing ngeri cuk. Dia memiliki rencana. Zulek akan masuk ke depan dan mengalihkan perhatian, sedangkan Zofia masuk ke dalam dan mengambil HP yang ada di sakunya Daniel. Zulek diberi pisau miliknya dan tak lupa ciuman semangat untuknya. Zulek mendadoki pintu rumah, lalu makhluk aneh itu bergegas pergi ke atas. Lalu Zofia langsung masuk ke dalam dan menemukan HP-nya Daniel. Tapi ternyata makhluk aneh itu belum sepenuhnya keluar. Dia kembali ke bawah dan menangkap Zofia. Lalu datanglah Zulek dari arah tangga dan langsung menusuknya dengan pisau kecil. Tapi pisau itu tidak ada apa-apanya dan Zulek tertangkap. Dia seperti dicium oleh makhluk itu, tapi ternyata tidak. Lidahnya digigit hingga putus. Saat Zofia terbangun, dia dalam kondisi terikat. Di sampingnya Zulek tengah sekarat. Saat Zofia ingin menggunakan HP-nya, HP itu terkunci. Dia mengambil potongan tangan dari Daniel dan membuka kuncinya. Tapi sayang,
Tiba-tiba HP-nya lowbat dan mati. Zofia lalu menemani Zulek yang tengah sekarat. Zulek meminta Zofia untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara membunuhnya. Awalnya Zofia menolak, tapi karena Zulek memaksanya, Zofia mengabulkan permintaannya. Pisau yang ada di perutnya digerakkan, dan akhirnya Zulek mati. Dua makhluk bangsat ini berkumpul. Makhluk yang punya rambut mengoles lukanya dengan cairan, sedangkan yang tanpa rambut ini membawa sepatu dari pastur yang baru saja dia bunuh. Lalu dia pergi. Di ruang bawah tanah, Zofia berusaha melepaskan ikatan besi di kakinya. Dia menggunakan pisau dan berhasil. Dia langsung pergi. Tapi ternyata tidak. Zofia malah mengambil pisau cukup besar dan ingin membalaskan dendamnya. Dia menuju ke atas dan terlihat makhluk ini tengah tertidur pulas. Zofia langsung menusuk makhluk ini berkali-kali hingga tembus ke bawah ranjang. Lalu Zofia lari sekencang-kencangnya. Di sini diperlihatkan kakek yang di rumah sendirian. Dia mendengar suara dari luar. Dia mengira makhluk aneh itu akan masuk. Saat pintu terbuka, kakek ini langsung menembaknya. Dan saat dilihat, ternyata Barteklah yang akan masuk, tapi dia malah mati di tangan si kakek. Lalu saat Zofia berlari menyusuri hutan, ada mobil polisi. Dia meminta tolong dan langsung pergi. Saat menaiki mobil polisi, mobil itu tak sengaja menabrak sesuatu. Saat didekati, ternyata yang baru saja dia tabrak adalah makhluk aneh yang satunya. Zofia menyuruhnya segera kembali, tapi polisi itu nggak ngeh. Dan pada saat makhluk itu bangkit, dia langsung membelah polisi itu jadi dua, dari kepala tembus ke bawah. Zofia yang ketakutan memecahkan kaca jendela dan mencoba menyetir mobil. Awalnya mobil itu tidak bisa hidup, dan makhluk itu naik ke atapnya dan mobil bisa hidup. Zofia tancap gas, makhluk itu terjatuh. Bukannya langsung lari, Zofia malah mundur melindas makhluk itu dan dendamnya terbalaskan. Anjing seneng gua bangset. Zofia langsung pergi tancap gas dan film belum berakhir. Saat malam hari, ada dua orang yang mabuk lewat di jalan yang tadi dilewati Zofia. Dua pria ini mendekati makhluk itu. Ternyata makhluk itu masih hidup. Sedangkan tadi yang ditusuk Zofia berkali-kali telah dikepung oleh banyak polisi dan film tamat. Anjing lah.